Halo teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di channel YouTube Novel Hanin Humairo. Sekarang kita akan teruskan kembali novel yang berjudul Wajah Asli Istri Baruku. Teman-teman, novel ini akan tayang setiap hari pukul 12.30 siang dan malam pukul 19.30. Jadi jangan lupa untuk mensubscribe bagi Anda yang belum subscribe. Pada episode kali ini cerita akan dituturkan dari sudut pandang Ella. Lelaki yang bernama Jim itu ternyata sama rusaknya dengan Kevin. Ia dengan lancang meminta pertemuan berdua setelah undangan makan malam di rumahnya. Aku jelas tahu akan kemana arah perjumpaan kami kelak. Dari tatapannya, aku tahu ia memiliki hasrat yang besar. Dasar lelaki, sudah punya istri cantik, tetap saja ingin berselancar di dunia lain. Tak akan ada puasnya memang sebelum tanah kuburan masuk ke mulutnya. Tak jauh beda dengan Mas Adnan. Kurasa Rida bukan hanya cantik, ia pun istri dan ibu yang baik. Malah hampir tak ada celah jika mendengar dari cerita lelaki itu. Jadi sebenarnya yang bodoh adalah Mas Adnan bukan Rida. Begitu juga Cindy. Ia sangat cantik layaknya wanita blasteran. Tinggi, putih, rambut pirang ikal mayang. Bentuk wajah yang hampir sempurna ternyata tak membuat Jim setia. Pria rusak tetaplah rusak, mau istri secantik dan sebaik apapun. Aku sangat paham kebrengsekan lelaki. Pengelanaan dari satu pelukan ke pelukan lain membuat diri ini terlatih untuk memahami mereka. Maka dari itu aku tak mau rugi. Menyerahkan badan tanpa status itu tak ada dalam kamus. Bisa dibilang Ella adalah pelakor bermartabat. Meski bisa memprediksi Jim itu rusak, aku tetap menyetujui tawaran pertemuan dengannya. Kali ini aku harus lebih hati-hati sebab kepercayaan Mas Adnan sudah hampir punah. Tak boleh ada celah dia bisa mendeteksi hubunganku dengan Jim. Gawat kalau Mas Adnan menggugat cerai. Aku akan rugi besar sebab kehilangan ladang uang sekaligus status istri. Bagaimanapun aku tak bisa mempercayai Jim. Ia pasti sama rusaknya dengan Kevin. Artinya hanya mengincar tubuhku saja. Setelah itu bisa jadi mencampakkan. Siang ini aku akan memenuhi undangan Jim untuk makan di sebuah restoran. Aku mengatakan bisa pergi kalau Mas Adnan sudah berangkat. Pria itu, sejak jadi pengangguran, senantiasa di rumah. Tiduran, dan kadang melamun berlama-lama di mana saja. Dia tak sama sekali menyentuh laptop atau hal-hal berbau pekerjaan. Aku tahu tanpa bekerja pun, dia masih bisa menafkahi istrinya ini secara layak. Tabungan dan aset rumah serta tanah lumayan besar. Cukuplah untuk hidup kami bertahun-tahun secara layak. Hanya saja lelaki yang tidak bekerja itu tetap rendah di mata manusia. Yang pasti aku jadi tak punya status istri orang penting. Tak bisa mendongakkan kepala di depan bawahan. Karena sedang gencatan senjata, aku tak berani mengusik kesenangan Mas Adnan saat ini. Paling hanya memberi saran pekerjaan. Tapi ya begitu. Dia tetap sinis dan menuduhku akan selingkuh dengan pria yang lebih kaya. Tuduhannya tidak 100% salah, sebab aku memang sering tak tahan melihat lelaki kaya raya, apalagi masih muda dan tampan. Sudah pasti akan jadi target ke depan. Namun saat ini aku belum antusias untuk membidik mangsa, malah ingin bertahan dengan Mas Adnan meski ia pengangguran. Sayang juga membuang pria sebaik itu. Kalau sampai aku tak bisa mendapat pria yang lebih kaya, kan bisa tetap aman dalam status istrinya. Lumayanlah hidup tetap punya sandaran meski tak haid. Aku bersorak dalam hati saat pria itu pergi. Artinya aku bisa menemui Jim di restoran. Penasaran juga dengan apa yang akan dia bicarakan, tepatnya tawarkan. Atau bisa juga mengorek keterangan tentang si bobrok Kevin. Ingin tahu saja sekarang bagaimana kabar pria pecundang itu. Untunglah aku belum sempat tidur dengannya. Bisa rugi berat kalau nyatanya akan ditinggal begini. Setelah dipastikan Mas Adnan pergi jauh, aku segera berdandan. Aku harus tampil cetar di hadapan orang lain agar tak dilecehkan. Juga untuk menarik perhatian lawan jenis hingga mereka jatuh dalam perangkap. Seperti pria-pria bodoh di masa lalu, sebenarnya aku sudah ingin ganti mobil dengan yang harganya miliaran. Namun masih menahan diri dari hasrat itu sebab Mas Adnan tak mungkin mengabulkan. Bukan tak bisa membelinya, mungkin agar uang tidak terhambur. Maklumlah derajatnya belum sampai level sultan. Kalau Kevin, Jim dan Afgan pasti bisa membelikan mobil seharga miliaran. Mereka adalah lelaki yang berduit unlimited. 5-10 miliar bagi mereka itu mudah. Sayangnya,
Belum ada satupun yang bisa kuperdaya. Apalagi Afgan. Jujur pria itu tipeku banget. Andai ia memberi lampu kuning, sudah kuperjuangkan mati-matian. Lelaki itu terlalu dingin hingga aku sungkan padanya. Jangankan menyapa, menatap saja kadang takut sendiri. Padahal dia adalah duda. Otomatis kalau kami bersama, takkan ada drama dilabrak istri pertama. Tapi aku tetap takkan melepaskan target menjerat Afgan. Kalau sudah ada momen pas barulah beraksi. Sekarang fokus pada penawaran gym. Kalau hanya ingin badan, langsung kutendang. Aku melajukan mobil menuju restoran yang dijanjikan. Di sana tinggal mengatakan meja yang dipesan oleh Mr. Jim Pratama. Tempat itu eksklusif, artinya tak bisa sembarang orang masuk. Hanya orang berlatar golongan atas saja yang bisa memesan. Aku sampai di restoran The Madam pukul 11 siang. Kami sengaja mengambil waktu pertemuan bukan di jam istirahat. Tentu saja untuk menghindari pandangan orang. Maklumlah, Jim adalah salah satu pengusaha penting dan populer. Pasti jadi bahan sorotan tingkah lakunya. Seperti Kevin, skandalnya bersamaku di Pantai Kuta sanggup mencoreng nama. Akhirnya keluarga mengirimnya ke luar negeri sementara waktu. Dan aku dibuang begitu saja. Pecundang dasar. Restoran ini lumayan mewah. Pantaslah hanya diperuntukkan bagi kalangan atas. Tempat yang didominasi warna marun dan gold ini membuatku berdecak. Furniturnya mungkin terbuat dari jati asli. Lampu hiasnya juga pastilah impor dari luar negeri. Aku memainkan ponsel saat menunggu kedatangan Jim. Mengupload foto-foto cetar di Instagram tak boleh dilewatkan. Pamer demi eksistensi diri itu pekerjaan harian. Makanya aku dongkol setengah mati saat Mas Adnan mengundurkan diri dari jabatan direktur. Itu jelas berimbas pada eksistensi diriku. Kan kalau dia punya jabatan, istrinya bisa pamer kemana-mana. Jim datang selang 10 menit menunggu. Pria yang merupakan sepupu Kevin ini tak kalah secara penampilan. Tubuh tinggi tegak, dipadu wajah tampan membuat para wanita pastilah berlomba mencari perhatiannya. Beruntung yang kini jadi istrinya. Aku menyambut uluran tangan Jim. Dan seperti layaknya pria bangsawan, ia mencium punggung tanganku sebagai bentuk penghormatan pada wanita. Kupikir ia pria dingin yang kejam. Nyatanya hangat dan renyah saat berbincang. Meski begitu tetap terlihat berwibawa sebagai pengusaha ternama. Jim lebih elegan dari Kevin. Pria ini tak menampakkan diri sebagai buaya darat. Ia malah menahan harga dengan tak satu patah kata pun melempar gombalan. Dari pertemuan ini aku paham bagaimana harus bersikap. Tak boleh memperlihatkan diri sebagai wanita murahan atau memang senang digoda. Aku harus pura-pura punya harga diri tinggi. Sepertinya pria ini butuh teman ngobrol, berbagi isi hati dengan seorang wanita. Memang kemana istrinya? Apakah sering keluar seperti aku? Atau hubungan mereka memang tak seharmonis tampilan di publik? Oh ya, bagus dong naik kudanya sambil terbang. Seperti kuda poni, celetukku. Jim tertawa mendengar celotehan spontan dari bibirku. Aku menanggapi soal hobi Jim, yaitu berkuda. Ia bilang pernah tak bisa dikendalikan hingga seperti terbang. Obrolan kami hanya seputar hobi dan hal-hal ringan. Tak ada gombalan seperti yang Kevin lakukan. Baru pertama bertemu saja, sudah terlontar rayuan lebay. Boleh panggil nama? Tanyanya setelah obrolan berjalan cukup lama. Mau panggil adik juga tak apa. Asal jangan panggil tante atau oma, candaku. Ia kembali tertawa hingga tampak barisan rapi gigi putihnya. Lama-lama aku makin nyaman ngobrol dengan pria ini. Andai diminta bertemu lagi, aku akan menyetujui. Meski hubunganku dengan Mas Adnan sudah mulai normal, tak masalah lah berteman dengan Jim. Toh kami hanya bicara layaknya teman. Pukul 4 sore, aku pulang sebab takut Mas Adnan lebih dulu sampai. Saat ini harus bersikap sebagai istri yang baik di hadapannya. Kepercayaan pria itu harus kembali seperti sedia kala padaku. Untunglah Mas Adnan belum pulang saat aku sampai. Ini benar-benar keberuntungan bagi seorang Ella. Di kamar mandi, aku jadi senyum-senyum sendiri mengingat keberuntungan yang senantiasa menghampiri. Rumah tangga kembali damai setelah huru-hara akibat skandal dengan Kevin. Sekarang jadi teman dekat pengusaha muda dan tampan. Siapa lagi kalau bukan Jim? Jim bilang ia ingin berteman denganku.
Untuk itu kami membuat kesempatan bertemu kembali untuk ngobrol seperti tadi. Apakah hubungan itu akan berlanjut lebih dari sekadar pertemanan? Lihat saja nanti. Selesai membersihkan diri, aku memanggil Bi Asih. Kutanyakan kemana tuannya pergi seharian ini. Ia bilang tak tahu. Sebenarnya tuan tadi pulang, Nyonya, tapi pergi lagi. Dan tuan menitipkan ini pada saya. Katanya kalau Nyonya bertanya serahkan saja surat ini. Apa-apaan ini? Kenapa wanita itu baru bilang sekarang? Aku mengambil dengan kasar surat itu saking kesal. Dan wanita itu tertunduk ketakutan lalu pamit dari hadapanku. Kekesalanku berubah jadi kekagetan saat membaca isi suratnya. Mas Adnan menuliskan bahwa ia akan pergi dalam waktu yang tidak ditentukan. Dan yang lebih membuat jantungku terhentak adalah kalimat, "Aku ingin memberimu kesempatan untuk berselingkuh dengan Jim Pratama. Siapa tahu jika kau berhasil mendapatkannya, kita bisa segera bercerai. Setelah kencan di restoran, The Madam, kalian akan ke hotel mana?" Kuremas surat yang ditulis Mas Adnan, lalu melemparnya ke sembarang tempat. Kurang ajar, jadi dia mengintaiku. Ini gawat. Pikirannya pasti sudah sangat negatif menilaiku. Apalagi sampai menuduh kami akan ke hotel. Aku harus bicara atas kesalahpahaman ini. Aku langsung mengambil ponsel untuk menghubungi lelaki yang tengah dilanda emosi. Sialnya tak satupun nomor pria itu yang aktif. Aku dalam bahaya, kurang ajar. Mas, angkat dong. Jawab, kamu pergi kemana?